Salam. Di video kali ini, kami akan menge-share tips mendapatkan info rumah murah, strategis, dan investatif. Oke, langsung aja ya untuk menyingkat waktu. Yang pertama, yang mesti dilakukan Sobat Farm adalah mencari info di internet dan lain-lain perihal penawaran rumah. Berharga murah beserta lokasi, fasilitas, serta spek dari rumah tersebut, dan bandingkan dengan penawaran rumah lainnya. Untuk promonya tersendiri untuk bulan ini. Jadi infonya harus banyak ya, nggak satu doang, biar ada perbandingan nanti. Baik rumah dengan kepemilikan individu ataupun di perumahan baru ya. Dalam bahasa properti, rumah dengan legalitas kepemilikan atas nama personal disebut rumah secondary. Sedang perumahan baru biasa disebut rumah primary atau rumah yang legalitasnya masih berhubungan dengan PT pengembang atau developer ya. Kenapa di era sekarang banyak yang mencari rumah di perumahan? Karena selain perumahan memang memasarkan dan menjual rumah ya, masa jualkan sembako, kita tidak perlu repot-repot tuh memikirkan jalan masuknya seperti apa, pembuangan limbahnya gimana, air, listrik, dan lain-lain. Terlebih perumahan juga menyediakan beragam fasilitas umum seperti keamanannya, taman bermain, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Selain itu, nilai investasi rumah di perumahan cukup tinggi, mengingat rumah perumahan sepaket dengan lingkungannya yang nyaman serta beragam fasilitas umumnya. Sebenarnya nih, saat mengulas spesifik perihal rumah perumahan ini ya cukup banyak sih. Cuma kita akan ulas ya di video lain, jadi tematik gitu. Oke, tadi tips yang pertama ya. Yang kedua, hunting info akan penawaran rumah tua yang dijual. Bukan rumah-rumah tua itu identik dengan rumah-rumah yang hancur gitu ya, enggak ya. Terkhusus bagi yang lagi urgent butuh dana, atau orang yang mempunyai beberapa aset properti dan tidak mau ribet untuk memaintenance-nya. Sekalian Sobat Farm cari dan pilih lokasinya yang paling strategis ya. Terdapat murah, rumah tua murah di puncak gunung. Mau bikin villa, cie. Nggak lucu ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut ke tips yang ketiga ya. Dapatkan informasi rumah lelang atau rumah dari overcredit. Nah, info ini bisa Sobat Farm dapatkan dari sumber banknya langsung ataupun juga bisa lewat agen properti. Oke, tips keempat. Cari info program promo perumahan terbaru. Baik info dari agensi properti, dari developer, dari bank, atau mungkin dari pameran properti, open house, cafe table, atau sumber-sumber informasi lain yang terkait. Dan usahakan lebih dari satu informasi untuk perbandingan. Kenapa? Terkhusus untuk perumahan baru ya. Setiap developer mengeluarkan produk dan promo yang beragam. Umumnya developer akan mengeluarkan harga pertama atau harga promo, di mana developer juga akan menaikkan harga step by step tuh. Dengan mencocokkan waktu, progres pembangunannya udah sampai mana, serta situasi dan kondisi di lapangan. Dari beragam informasi ini, bisa kita sandingkan dan memilah mana yang cocok buat dibeli. Oh ya, terkhusus rumah subsidi, pemerintah sudah membuat aturan baku ya untuk harganya. Secara global, developer mengeluarkan beberapa promo secara berurutan. Untuk harga awal atau termurahnya, biasanya developer akan mengeluarkan promo pre-launching. Nah, ini harga-harga termurah nih. Promo ini biasanya ditandai dengan kondisi progres pembangunan di atas lahannya masih minim. Bahkan beberapa developer ya belum menggarap apa-apa, ya masih lahan aja gitu. Selanjutnya ada promo soft launching, hard launching, dan seterusnya yang dikemas dengan diskon, bonus, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke tips kelima. Cari rumah di pinggir kota. Kalaupun rumah perumahan
Ya pastinya dengan developer yang kredibel. Ini penting nih, developer yang terpercaya. Nggak perlu juga mencari developer dengan brand besar di level nasional, karena juga nggak jaminan sih, karena kita juga pengalaman kerjasama dengan developer gede ya nggak ada jaminan juga. Cuman ini beda konteks ya. Pastinya developer tersebut punya rekam jejak yang bagus dan terpercaya. Mau developer yang sedang-sedang ya nggak apa-apa, malah biasanya mengeluarkan promo-promo yang menarik gitu. Oke, saat hunting, Sobat Farm sekalian mencari perumahan yang berdekatan dengan fasilitas-fasilitas sosial, walaupun di pinggiran kota ya, seperti exit tol, stasiun, universitas ternama, destinasi wisata, dan lain-lain. Hal ini selain rumah itu berharga murah, mempermudah mobilitas kita sehari-hari, rumah di pinggiran kota, makin hari nilai investasinya juga makin tinggi loh. Kenapa? Karena akan dibangun beragam fasilitas sosial juga ke depannya. Pengembangan kan kota itu pasti. Untuk mendapatkan info lebih validnya, ya cari referensi dari Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, entah di webnya atau di channel YouTube-nya. Jadi kita ngeh tuh perkembangan tata wilayah ke depannya, yang prospek di mana saja dan lain-lain. Oke, tips ke-6. Konsultasi dengan agen properti terpercaya atau pihak-pihak lain yang terkait untuk mendapatkan beragam informasi dan wawasan yang berhubungan dengan properti ya pastinya. Baik promo perumahan, developer, atau info lelangan bank, atau relasi notaris, dan lain-lain. Pastinya yang berkaitan erat dengan budget serta spesifikasi rumah yang termurah dan terbaik sesuai yang kita ingini. Oke, tips ke-7. Nah, ini penting nih, validasi. Kan data-data masuk banyak tuh, perbandingan-perbandingan. Oh, rumah ini, perumahan ini. Itu mesti kita cek, kita filter, dan kita buktikan keabsahannya secara langsung di lapangan. Jadi nggak sekedar katanya, dapat info dari ini, kita buktikan langsung di lapangan. Biar kita tahu tuh bentuk rumahnya seperti apa, pemiliknya siapa, legalitas rumahnya gimana. Kalau perumahan baru ya kita cek tuh, biar kita tahu progres pembangunannya gimana, nih developer serius apa enggak, tanggung jawab apa enggak, dan lain-lain. Dari situ akan terpilah rumah mana yang terbaik dan yang pantas sesuai judul kita. Nah, untuk ngecek validitas developer, baiknya lagi nggak sekedar tahu kantor pemasaran atau kantor developernya, ketemu aja langsung sama ownernya, sekalian tempat tinggalnya. Minimal kan nyambung silaturahmi, kali aja dapat wedang kopi dan beragam motivasi kan lumayan tuh, gratis ya. Oke, tips ke-8. Nah, saat Sobat Farm sudah dapat nih rumah pilihannya, udah kedetek tuh harganya berapa, dan akan mengajukan KPR, bandingkan terlebih dahulu penawaran KPR beberapa bank, baik terkait dengan skema pembayarannya seperti apa, suku bunganya berapa, dan lain-lain. Dari situ terpilah dan pilih yang termurah serta terbaik pastinya. Oh ya, Sobat Farm, ada info terbaru nih. Pemerintah mengeluarkan kebijakan DP 0% untuk pengajuan KPR. Ini info dari Maret 2021 nih sampai akhir tahun 2021 ya. Nggak tahu perpanjangan lagi atau enggak. Mengingat di masa pandemi ini kan banyak yang terkena efeknya nih. Jadi untuk mempermudah dan membantu masyarakat yang ingin membeli rumah ya ini adalah salah satu alternatif bagi Sobat Farm untuk memiliki rumah dari tipe apapun, dimanapun. Pastinya ya ada syarat-syaratnya. Oke Sobat Farm, kurang lebihnya seperti itu gambaran global informasi dari kami, terkhusus mengenai tips membeli rumah murah pertama plus-plus ini ya. Dan bahan tersebut yang biasa kita share ke para klien yang pada nanya tuh. Oh iya, di video selanjutnya nanti kita akan mengulas tips membeli rumah di perumahan, terkhusus untuk yang belum punya rumah dan ingin membeli ya. Sekian video kali ini. Maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Pastinya bermanfaat untuk Sobat Farm semuanya. Jaga kesehatan dan salam. Terima kasih ya Pak ya. See you. Kita buat bukti bareng-bareng, kita ini aja ya Bu ya. Foto kalau memang udah deal ya. Minta tolong digituin ya Mas ya. Boleh. Berarti minta tolong fotoin ya Mbak ya. Oh, bapaknya di sini aja nggak kok? Oh, baik di sini. Terus
Enggak, nggak apa-apa deh kalau brosur deh. Ini nggak bawa brosur juga, boleh. Oke. 1. Ini oke 1, 2.